PDIP menegaskan bahwa Tia Rahmania dipecat sebagai anggota partai dan gagal dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Roni Talapesi mengatakan proses pemecatan Tia Rahmania tidak mendadak, melainkan sudah melewati proses sidang selama 6 bulan. Roni turut membantah tudingan bahwa pihaknya merancang skenario pemecatan Tia Rahmania untuk sengaja menggagalkannya sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Hal itu berawal pada tanggal 13 Mei saat Bawaslu Provinsi Banten memutuskan menjatuhi sanksi terhadap 8 petugas pemilih kecamatan atau PPK di 8 kecamatan di Dapil Banten 1 yang menjadi Dapil Tia dan Boni Triana yang juga merupakan kader PDIP. Mereka terbukti memindahkan suara yang menguntungkan Tia Rahmania. Setelahnya pada tanggal 14 Agustus, Boni Triana selaku kader PDIP melayangkan permohonan gugatan ke Mahkamah Partai atas adanya temuan dugaan kecurangan tersebut. Hasilnya, dalam persidangan di Mahkamah Partai memutuskan Tia melakukan penggelembungan suara. Dengan hal tersebut, Tia telah melanggar kode etik dan disiplin partai. Atas hasil dan keputusan Mahkamah Partai PDIP, Partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu mengirimkan surat ke KPU RI pada 30 Agustus. Setelahnya pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan DPP PDIP langsung menggelar sidang etik terhadap Tia Rahmania. Persidangan etik itu digelar setelah adanya hasil pada sidang sebelumnya yang menyatakan Tia melakukan penggelembungan suara. Atas hasil sidang keseluruhan itu, Roni menegaskan kalau DPP PDIP langsung berkirim surat untuk ke KPU RI untuk memberitahukan Tia bukan lagi anggota partai. Selang 10 hari, pada 23 September, KPU merilis keputusan baru tentang penetapan calon terpilih DPR RI. Dalam hasil tersebut, nama Tia Rahmania sudah tidak ada sebagai anggota terpilih DPR RI. KPU RI juga menetapkan Boni Triana sebagai caleg PDIP Dapil Banten 1 yang memperoleh 36.516 suara sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Ya, terima kasih Pak Eriko. Jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Rahmania ini kami sampaikan ya bahwa proses terkait dengan pileg kemarin kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya itu. Jadi proses dari saudara Tia ini, teman-teman, bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa
yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK, 8. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.